Ini dia hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar seluruh dunia, di mana market akan menantikan pengumuman yang sangat krusial dari Federal Reserve Meeting. Dan kali ini ada beberapa poin utama yang harusnya Anda sudah aware karena kita sudah membahas ini berkali-kali di 2 minggu terakhir. Jadi kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Ini dia ulasannya. Oke, seperti yang sempat kemarin kita kupas, yaitu terkait dengan data retail sales. Mungkin nggak data retail tersebut akan mengubah skema ataupun rencana dari penurunan suku bunga Federal Reserve malam ini? Ya, ternyata hasilnya memang kalau misalkan kita perhatikan, retail sales menunjukkan angka lebih tinggi daripada ekspektasi, yaitu 0,1% versus minus 0,2%. Secara angka, kalau Anda lihat secara kasat mata, pasti Anda akan berpikir bahwa itu adalah data yang relatif kuat untuk dolar, dan memang itu yang terjadi. Kenyataannya, dolar mengalami penguatan. Tapi hati-hati, jangan terjebak, karena penguatan tersebut bukan karena datanya, melainkan kalau kita compare lagi dengan kondisi grafiknya, itulah kondisi di mana rebound secara teknikal. Jadi, kira-kira data retail sales tadi malam, apakah kesimpulannya menguat atau tidak? Kalau misalkan Anda simak dari previous atau data bulan sebelumnya, dibandingkan dengan data aktualnya, 1,1 menjadi 0,1% jelas, itulah terjadinya perlambatan. Dan itu diartikan sebagai perlambatan atau melambatnya konsumsi warga ataupun konsumen Amerika. Alias bisa kita lihat dari daya belanja ataupun retail sales-nya yang relatif mengalami penurunan. Nah, hal ini juga terlihat dari core retail sales yang ternyata turun dari 0,4% menjadi 0,1%. Jelas lebih rendah daripada ekspektasi yang mengharapkan penurunan di 0,2%. Jadi secara agregat, saya tidak melihat hal yang signifikan merubah skema ataupun harapan penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Bahkan kalau Anda simak dari CME Fed Watch Tools, angkanya juga tidak terlalu banyak berubah. Bayangkan, kemarin sebelum rilis data retail sales, kita sempat membahas ini di video tayangan kemarin dengan angka 67% untuk ekspektasi penurunan 50 basis point versus 33% untuk penurunan 25 basis point. Dan ternyata setelah retail sales dirilis, hanya berkurang 2% saja. Dan itu berarti menunjukkan ekspektasi market tidak sama sekali berubah terhadap data retail sales tadi malam. Oke, berarti berikutnya adalah yang akan kita kupas adalah terkait dengan data inflasi yang akan nulis di jam 1 dari Inggris dan juga di jam 4 sore dari Eropa. Nah, tapi masalahnya adalah fokus utamanya kemungkinan akan mengalahkan fokus lainnya, dan itu adalah tertuju kepada Bank Sentral. Keputusan Bank Sentral inilah yang akan menjadi pemicu penggerak sentimen market. Walaupun tidak bisa diabaikan apa yang terjadi pada inflasi Inggris ataupun inflasi Uni Eropa nanti siang dan sore, itu akan mengubah skema ataupun ekspektasi penurunan suku bunga dari masing-masing Bank Sentral, Bank of England ataupun ECB. Apalagi besok kita juga akan mendapatkan pengumuman dari BOE atau Bank of England. So, saya sih berharap kalau inflasi Inggris nantinya akan stabil atau menuju kembali 2%, maka kita bisa harapkan BOE meeting kemungkinan akan memberikan kejutan terkait dengan rencana penurunan suku bunga selanjutnya. Tapi jangan khawatir, 99% memperkirakan BOE akan unchanged alias tidak banyak mengubah situasi ataupun suku bunganya. Terkait dengan ekspektasi yang terbaru, mereka melihat tidak ada alasan untuk terburu-buru. Nah, tinggal masalahnya, apakah data inflasi ini akan berujung kepada kesimpulan bahwa nantinya di pertemuan berikutnya, Oktober mungkin ataupun November, mereka akan melakukan yang namanya penurunan suku bunga lanjutan. Nah, di sisi lain, dari ECB kelihatannya sih ini juga cukup penting untuk pertemuan berikutnya, karena jelas minggu yang lalu kita tidak dapatkan penurunan suku bunga yang terlalu drastis. 25 basis point, lalu kemudian pernyataan mereka juga kecenderungannya adalah relatif hawkish, artinya tidak memberikan kesempatan ataupun tidak memberikan kisi-kisi harapan untuk penurunan suku bunga di pertemuan berikutnya. Mereka hanya mengatakan semua based on data. So, kalau misalkan data inflasi yang terjadi sore nanti terkait dengan inflasi Uni Eropa yang relatif lebih rendah, maka diharapkan pertemuan berikutnya di bulan November bisa saja kita akan lihat pemangkasan suku bunga dari ECB, walaupun mereka menyangkal untuk melakukan secara berkelanjutan. Nah, kemudian yang jelas di sini berarti kita fokus utama untuk minggu ini akan tertuju pada bank sentral seperti Amerika, yaitu Federal Reserve, yang akan nanti malam mengumumkan hasilnya. Kemudian beberapa jam berikutnya adalah Bank of England. Dan di hari Jumat kita akan melihat dari keputusan Bank of Japan. Tentunya harapannya adalah hanya Federal Reserve yang melakukan pemangkasan 25 basis point atau 50 basis point. Sementara Bank of England diharapkan tetap
Dan BOJ atau Bank of Japan diperkirakan akan juga tetap mempertahankan suku bunga. Hanya saja, poin yang paling krusialnya adalah begini. Kalau ternyata FOMC nanti malah mengejutkan pasar dan dengan melakukan pemangkasan 50 basis point dan dilanjutkan dengan dot plot yang menunjukkan siklus pemangkasan suku bunga, maka artinya di situ ada kesempatan untuk curi-curi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Bank of Japan untuk memberikan kejutan tambahan berupa kenaikan suku bunga. Ya, saya sih tidak berharap itu akan terjadi di minggu ini, melainkan di keep untuk di bulan Oktober atau di bulan Desember. Tapi who knows, BOJ mungkin mempunyai pertimbangan lain dan itu akan berpengaruh kepada USD Japanese Yen. Oke, ini adalah proyeksi suku bunga dari 28 analis bank yang ternyata kalau kita lihat kesimpulannya dari 28 ini hanya 2 yang memperkirakan atau mengharapkan pemangkasan 50 basis point, dan itu adalah JP Morgan dengan Ryerson ICAP. Dan saya pikir ini cukup rasional. Mereka masih melihat dengan kondisi bahwa Federal Reserve meyakini bahwa kondisinya pasar tenaga kerja yang lebih fokuskan utamanya untuk hari ini atau kali ini ketimbang inflasinya, karena inflasi sudah konsisten mengalami penurunan. Nah, tapi ada catatan juga bahwasannya dari 28 yang ternyata 26 mayoritas menyatakan hanya melihat case untuk 25 basis point. Alasan juga sederhana, mereka tidak melihat ada kasus yang mengharuskan untuk Fed melakukan pemangkasan 50 basis point, itu pun jika dikasuskan dengan atau dikorelasikan dengan data tenaga kerja. Ya, bagi mereka, data tenaga kerja memang kenyataannya tidak terjadi lonjakan yang signifikan, dan persis dengan apa yang dikatakan oleh para pejabat Fed, tidak melihat urgensinya karena lonjakan pun masih kategorinya tingkat pengawasan tersebut secara histori masih rendah. Ya, ini cukup penasaran, tapi yang jelas ini akan sangat menarik nanti malam. Tapi di luar itu semua akan terlihat kembali dengan fokus di dot plotnya. Dan dot plot suku bunga untuk 2024 mayoritas memperkirakan akan terjadi 3 kali pemangkasan, dengan yang paling agresif dilihat dari sini adalah 125 basis point oleh Citigroup dan juga oleh CIBC dengan sebanyak 125 basis point. Berarti saya memperkirakan kalau misalkan hari ini kita cuma mendapatkan 25 basis point, berarti mereka memperkirakan sesuatu yang besar di bulan November dan Desember sebanyak masing-masing 50 basis point. Tapi kalau misalkan bulan ini 50 basis point, artinya antara November 50 dan Desember 25 atau November 25 Desember 50. Apapun itu, yang jelas ekspektasi mereka adalah 3 kali pemangkasan di tahun 2024. So ini akan persis dengan apa yang kita kupas selama ini, dan mungkin saja ini akan menjadi sinyal yang lebih paten lagi untuk indeks saham rally ataupun bahkan emas selanjutkan kenaikan. Nah, terakhir tentunya dot plot 2025. Mereka juga memperkirakan bahwa siklus penurunan suku bunga tidak berhenti di tahun 2024, melainkan lanjut di tahun 2025. Dengan angka yang spesifik secara lihat agresivitasnya tertuju kepada 175 basis point, dan itu adalah diperkirakan oleh TD Securities. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini teman-teman, artinya ulasan selama 2 atau 3 bulan terakhir terkait dengan siklus penurunan suku bunga akan segera terjadi. Itu pun dengan catatan kalau FOMC nanti malam menunjukkan pada pengumuman dot plotnya apakah sesuai dengan ekspektasi market atau tidak. Well, apapun itu kita masih harus bersabar untuk menunggu, tapi yang jelas kita harus mengantisipasi kekecewaan market kalau ternyata nanti malam hanya 25 basis point. Oke. Melintas sedikit dengan harga minyak yang mengalami kenaikan rebound sampai zona $71. Kalau Anda lihat dari sejak kemarin, kita memberikan rekomendasi untuk melakukan buy di teritori 63, 65, kemudian dengan ekspektasi adalah inverse head and shoulder di grafik H4, dan betul ternyata setelah pecah level 67, 68, kita mendapatkan level 71. Cuma pertanyaan berikutnya adalah, apakah target $75 per barel itu akan terwujud apa tidak? Karena kalau kita based on skenario technical, maka inverse head and shoulder di grafik 4 itu akan melirik area $75. Oke, kira-kira faktor apa saja yang akan berpotensi mendukung hal tersebut? Alasan pertama, kalau kita bicara tentang inventory minyak survei swasta yang tadi malam dirilis, ternyata angkanya tidak terlalu pro untuk mendukung kenaikan. Kenapa? Karena terdapat kenaikan inventory, artinya supply ataupun pasokan relatif tinggi. Jadi kalau misalnya seperti itu, harusnya dampaknya akan negatif karena kita berada di situasi di mana tingkat permintaan masih lemah. Kecuali kalau misalnya tingkat permintaan sudah kondusif, maka barulah kita anggap ini adalah sinyal positif. Nah, yang kedua adalah ada rumor ataupun berita terkait dengan Amerika yang berencana untuk membeli sekitar 6 juta barrel minyak untuk SPR atau cadangan minyak strategis mereka.
Sebenarnya ini bukan berita baru, berita sebelumnya di bulan lalu kalau tidak salah mereka sudah menyampaikan ini dan angkanya di $79. Nah, ternyata angkanya juga relatif sudah murah dan kali ini berada di bawah level $70. Jadi saya rasa ini akan menjadi kesempatan yang utama bagi Amerika untuk memompa kembali atau menyusun ulang SPR mereka. Nah, alhasil ini adalah potensinya bullish untuk medium term, sehingga kita akan lihat mungkin kita akan sulit melihatnya harga akan turun di bawah $60. At least untuk beberapa bulan ke depan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekspektasi penurunan suku bunga yang akan terjadi oleh Federal Reserve, dan ini adalah memungkinkan untuk pelemahan US dollar lebih lanjut kalau misalkan didapatkan penurunan yang agresif atau siklus penurunan suku bunga. Nah, yang terakhir adalah geopolitik. Saya sengaja menempatkan ini terakhir karena poin utamanya adalah kita tidak melihat ke geopolitik, tapi melainkan ke ekonomi. Jadi tingkat permintaan, lalu kemudian tingkat suku bunga itu yang akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat permintaan nantinya akan tumbuh atau ekonomi ataupun aktivitas ekonomi akan kembali bangkit. Jadi geopolitik saya abaikan terlebih dulu. Terlebih, saya tidak melihat ada tanda-tanda signifikan pemanasan geopolitik. Walaupun Israel mengabarkan katanya mereka sudah siap untuk melakukan serangan ataupun perang dengan tentara Hezbollah. Tapi ya perkiraan saya selama tidak terjadi konflik senjata ataupun konflik secara fisik, artinya itu hanya sekedar bicara dan juga masih mungkin untuk diredam. Oke, ini adalah poin utama yang akan kita lihat dari beberapa pertemuan bank sentral. Ada FOMC, tentunya fokusnya bukan hanya kepada suku bunganya, melainkan kepada dot plot, economic projection, dan juga pembicaraan ataupun pidato Federal Reserve. Dalam hal ini adalah Ketua Fed Jerome Powell. Tolong perhatikan, 25 ataupun 50 basis point bagi saya tidak masalah, tapi mungkin dengan ekspektasi CME Fed Watch Tools yang menunjukkan 50 basis point lebih besar, maka kemungkinan 25 basis point akan mengecewakan market. Jadi kemungkinan emas berpotensi turun terlebih dulu. Tapi 15 menit berikutnya adalah momentum yang paling menentukan, yaitu pengumuman dot plot dan juga economic projection, termasuk juga pidato Powell yang diharapkan dovish. Kalau itu semua bisa terwujud, maka kita akan dapatkan kenaikan untuk emas kembali. Jadi artinya penurunan akan relatif terbatas dan siap-siaplah 2.600 atau bahkan lebih tinggi akan segera muncul. Nah, indeks saham rally tentunya, atau misalkan kalau misalkan kita dapatkan hal yang sama dengan apa yang terjadi pada emas tadi, maka potensinya akan relatif sama. Nah, sementara untuk BOE meeting, besok tinggal perhatikan saja MPC vote-nya, dan PBOC sepertinya akan unchanged, jadi kita masih tetap menunggu komitmen mereka untuk membangkitkan ekonomi. Satu sisi, ini adalah skenario yang harus Anda perhatikan. Ada 4 poin utama yang saya coba rangkum di sini, yaitu terkait dengan suku bunga merangkap dengan dot plot. So, saya ingatkan lagi teman-teman, kita tidak hanya fokus kepada suku bunganya saja, tapi dot plot. Karena dot plot ini akan memberikan alur skema suku bunga ke depan dari Federal Reserve. Artinya, tidak hanya 2024, tapi 2025 dan 2026. Tapi yang paling dekat adalah 2024, pastikan mereka akan mengumumkan 2 atau 3 kali pemangkasan. Dan 2025, pastikan juga mereka akan melakukan 3 atau 4 kali pemangkasan. Kalau itu yang terjadi, tidak peduli 25 basis point ataupun 50 basis point malam nanti, maka kemungkinan efeknya dolar akan menguat sedikit kalau 25 basis point, tapi setelahnya dia akan kembali turun, dan itu berarti kesempatan untuk emas ataupun indeks saham ataupun other currency mengalami rally, dan itu tertuju pada poin 2 dan poin keempat. Sementara skenario nomor 1 dan 3 itu kalau misalkan ditujukan pada siklusnya ternyata tidak memberikan kisi-kisi untuk melakukan siklus penurunan suku bunga. Artinya, kalau misalkan 1 dan 3 itu berujuk kepada dot plot yang hanya 1 kali pemangkasan di tahun 2024 dan tidak agresif di tahun 2025, maka kemungkinannya akan kecewa dan itu berarti pertanda negatif untuk indeks saham, emas, dan juga currency. Bagaimana dengan nasib USD Japan Yen? Of course, semua itu akan berjalan sesuai dengan US dollar dan juga US Treasury Yield. Nah, di lain sisi, dan 1.30 yang paling penting dan utama adalah pidato dari Powell. Pastikan saja pidato ini masih tetap konsekuen dengan apa yang disampaikannya di Jackson Hole Symposium. Dan itu berarti nada dovish. Kalau itu yang terjadi, dolar lagi-lagi akan tertekan dan itu kesempatan untuk market lainnya mengalami kenaikan sampai mungkin masuk ke sesi Asia.